Di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi fa adkhala. Nah, jadi menyapu kedua telinga adalah bahagian dari menyapu kepala. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala beliau. Fa adkhala isba'i as-sabbahatain. Beliau masukkan kedua telangan telunjuk beliau ke telinga beliau fi udhunai wa masaha bi ibhamihi ala zahiri udhunai. Nah, beliau sapu daun telinga beliau yang bagian luar dengan kedua ibu jari beliau, dan beliau sapu bahagian telinga beliau yang bagian dalam dengan kedua telunjuk beliau. Jadi dengan demikian berarti menyapu kedua telinga sekaligus menyapu kepala. Tapi ada yang tidak berbeda ulama dalam itu. Apa? Memang selama terpenuhi itu membasuh, selama terpenuhi itu menyapu, maka dengan demikian sudah dikatakan sah. Tetapi kaifiat yang secara rinci disebutkan tadi, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasul, itulah yang afdal dan itulah ibadah yang paripurna. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk apa? Setelah kita tahu begitu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh para sahabat beliau, mari kita berusaha untuk mengikuti kaifiat tersebut, dan itulah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu semakin sempurna ibadah yang kita lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu nuran wa rasulan mubayyinan linnasi ma nuzzila ilaihim wallahu ladzu fadlin 'alal 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, nukarrir lakum qaul Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli majlisin حين نتكلم عن الطهارة وخاصة الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ibadallah, Bapak dan Ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah. Ternyata ketika kita mencoba mengurai suatu amalan yang biasa kita lakukan, ya tentu bagi orang yang telah berpuluh tahun melakukan salat, berwuduk bukanlah perkara yang asing. Tetapi ternyata ketika kita coba urai amalan tersebut dengan
kajian keilmuan ternyata cukup panjang dan tidak mudah selesai dengan cepat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan tentang membasuh wajah, dan kita sudah jelaskan hudud, batasan wajah yang harus dibasuh di dalam berwudu. Dan kita juga sudah jelaskan bagaimana membasuh tangan, dan kita jelaskan makna ila. Apakah memang membasuh tangan itu harus dari ujung jari ke mata siku, sehingga kalau terbalik membasuhnya berakibat batal? Sudah kita jelaskan juga. Nah, sekarang sesuai dengan urutan firman Allah Subhanahu wa taala, urutan yang dibasuh dari anggota wudu yang merupakan bahagian dari rukunnya atau fardunya, setelah membasuh tangan, maka kalimat berikutnya adalah wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Sapulah kepalamu. Nah, di situ ada kata bi. Bi itu kalau dia berdiri sendiri biasa diartikan oleh orang yang mengerti dengan bahasa Arab. Bi itu bisa bermakna dengan, bisa bermakna ma'iyah, bersama, dan ada pula orang yang mengatakan dia sebenarnya hanya datang sebagai tambahan tapi tidak bermakna, disebut dengan ziyadah. Itu ada berbagai kemungkinan. Kenapa ingin saya sebutkan itu dahulu? Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah mendengarkan kajian fikih yang selama ini bahwa menyapu kepala itu boleh 3 helai rambut saja. Ya kan? Pernah tak mendengar waktu kecil-kecil 3 helai saja sudah sah itu? Nah, dari mana itu kesimpulan-kesimpulan yang selama ini menurut kita sudah menjadi wawasan kita dan keilmuan kita? Nah, kita coba urai. Jadi di sini sebenarnya setiap kalimat dari wamsahu, waw itu jelas adalah ataf. Artinya apa? Ini diikutkan kepada yang lain, karena itulah makanya para ulama menyimpulkan bahwa menyapu kepala itu bahagian dari rukun, la budda, mau tidak mau. Kenapa? Karena yang disebut oleh Al-Quran ini seluruhnya dimasukkan oleh ulama menjadi fardu wudu, menjadi rukun wudu. Mulai dari apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 disebut. Nah, kemudian ulama menambahkan satu lagi apa? Niat di awal. Innamal a'malu bin niat. Kemudian berikutnya apa? Di ujung ditambah dengan tertib sehingga menjadi 6. Itu yang kita jelaskan pada awal kajian kita. Fardul wudu 6. Rukun berwudu itu 6. Nah, tahu kita asalnya 4 mazkur disebutkan di dalam Al-Quran, mansus, ada nasnya, ada teksnya. Secara tekstual tertulis di situ ada 4. Niat datangnya dari mana? Karena memang amal ibadah bergantung dengan niat. Masuklah dia jadi rukun pertama. Kemudian dimasukkan ini menjadi 4 rukun jadi 5. Nah, karena Al-Quranul Karim mengurutkan seperti itu, dan setelah dilihat bagaimana prakteknya, penjelasannya oleh Nabi, baik penjelasan melalui apa? Perkataan maupun penjelasan melalui perbuatan, tidak ada beliau bolak-balik semua itu, akhirnya dimasukkan rukun yang terakhir, yang keenam apa? Tertib. Nah, tertib. Nah, jadi waw di situ difahami oleh ulama bukan hanya sebagai ataf, sebagai
dia dihimpunkan kepada kalimat sebelumnya, tapi juga sebagai urutan tertib. Walaupun ini nanti akan kalau dikaji dari sisi bahasa Arab dalam kajian huruf al-ma'ani namanya, tidak sepakat ulama bahwa ini tertib. Tapi untuk di sini tampaknya jumhur ulama memahami bahwa urutan dari penyebutan di dalam Al-Quran mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki dianggap sebagai urutan yang harus disusun seperti itu dalam amal. Ini tertib namanya. Nah itu waw. Kemudian wamsahu. Kalau ini agak mudah memahami bahwa al-mashu, mashu apa? Menyapu dengan al-ghuslu tentu terjadi perbedaan. Yang satu al-ghuslu maknanya membasuh. Makna membasuh adalah jiryanul ma', mengalirkan air dan meratakannya. Sedangkan masah, menghapus, tidak mesti harus mengalirkan air. Nah, jadi saya heran juga ada sebagian kita yang berwuduk bantu habis mandinya dari kamar mandi. Nah, yang dikatakan menyapu tidak mesti harus jerian, mengalirkan air. Cukup dengan mengambil air dan dia ada sisanya pada tangan sekedar basah, kemudian dia usapkan, maka terpenuhilah tuntutan al-masah, menyapu. Nah ini perlu memahami beda membasuh dengan menyapu. Apalagi itu jamaah yang pergi kadang terjebak di dalam di dalam jamaah, dalam kelompok yang besar, kemudian dia ingin beribadah, kalau keluar panjang lagi seperti di Masjidil Haram atau di dalam majlis-majlis kajian, dia mau salat, maka ada sebagian dari jamaah yang kadang membawa hair sprayer itu yang tabung, kemudian dia semprot. Nah, apakah memenuhi syarat? Selama terpenuhi syarat al-ghuslu, membasuh dan menyapu, tidak ada masalah. Jadi bolehkah membawa tabung kecil kemudian disemprot untuk membasuh wajah, setelah dia mengalir kemudian dia ratakan? Sah, karena itu sudah ghusl. Sedangkan untuk rambut, dia tidak perlu harus ada air mengalir. Dia semprot tangannya, dia usapkan, maka terpenuhilah al-mashu, famsahu. Nah, tetapi kalau seandainya ada orang membawa kain lap basah, kemudian dia usapkan ke tangannya tanpa mengalir, apakah terpenuhi makna membasuh? Saya katakan tidak terpenuhi. Karena yang dikatakan membasuh itu apa? Yaitu mengalirkan air dan meratakannya ke seluruh objek yang dibasuh. Nah, itu makna masah. Cuma ada dua kalimat lagi itu bi dengan ru'us. Bi tadi bisa bermakna dengan. Dengan itu menunjukkan alat. Dengan apa? Tidak mungkin menyapu kepala dengan kepala. Bagaimana caranya? Coba lihat, wamsahu bi ru'usikum. Sapulah dengan. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, sapulah dengan kepalamu, kalau kata dengan, pasti ada kata yang tersuruh. Pasti ada kata yang tersuruh. Yang akan disapu jelas kepala. Sedangkan kalau dengan kepala tentu tidak lurus maknanya. Nah, karena itulah makanya para ulama mengatakan bahwa bi di sini kalau difahami dia bi sebagai alat dengan, maka pasti ditanyakan orang, dengan apa kamu menyapu kepalamu? Ya dengan telapak tanganmu, kan begitu. Nah, alasan itulah nanti sebagian ulama mengatakan bahwa menyapu kepala itu kadar minimalnya apa? Selebar tapak tangan ini. Nah, ini nanti ada pendapat ulama yang mengatakan berapa kadar minimal. Nah, mari kita lihat dari sisi kajian fikih. Kalau kita perhatikan kajian para fuqaha ahli fikih tentang menyapu kepala, berdasarkan kepada firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, ajma'al ulama'u ala anna mashar ra'si fardun. Ini sudah jelas tadi. Berijma' ulama. Ijma' itu apa? Adalah kesepakatan para ahli ijtihad. Jadi bukan kesepakatan
sekelompok orang yang tidak mengerti syariat. Itu bukan ijma' namanya. Ini katakan ijma'. Jadi jangan, karena sekarang ada pula yang memakai-makai kata ini tapi menimbulkan bias. Sama dengan fatwa. Kemarin ada pula dalam suatu acara pernah ada yang mengatakan fatwa adat. Apa pula ini memakai? Tahu enggak dia fatwa itu? Nah, tidak ada yang namakan fatwa adat. Adat itu mengamalkan syariat. Tidak ada fatwa adat. Fatwa itu ada pada ulama. Apa yang dikatakan fatwa? Yang dikatakan fatwa itu bayan, menjelaskan suatu hukum atas suatu peristiwa, baik yang ditanya maupun tidak ditanya kepada seseorang, dengan mengambil hukum itu intizaan. Dari mana diambil? Dari dalil-dalil syarak. Itu yang fatwa. Fatwa Mahkamah Agung kan ada pula. Dipakai-pakai saja istilah yang menjadi suatu istilah ilmiah di dalam ilmu keislaman, tapi diambil, direduksi. Fatwa itu jelas dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Sanskerta itu. Bukan dari bahasa Latin. Orang ahli hukum positif tidak menemukan kata fatwa di dalam ilmu mereka, melainkan itu saduran dari kajian para ulama. Fatwa itu. Apa itu fatwa? Fatwa adalah suatu bayan, atau dia mengatakan jawab atas jawab yang berisikan hukum atas suatu peristiwa yang ditanyakan, ataupun ada yang tidak ditanyakan. Karena dua mazhab ulama, fatwa itu ada yang merupakan jawaban atas pertanyaan, ada yang mengatakan penjelasan atas suatu masalah, ditanya atau tidak. Nah, dari mana hukum itu diambil? Ditegaskan ulama dari intiza'an minas syariah, diambil dari syariat Islamiyah dengan dalil-dalilnya. Itu fatwa. Jadi kalau orang tidak mengambil dari syariat, itu tidak fatwa namanya, secara istilah. Nah, begitu juga ijma'. Ijma' tidak bisa begitu saja orang sepakat dikatakan nanti anggota DPR sepakat ijma', anggota DPR. Tidak ada ijma' di situ. Nah, yang dikatakan ijma' apa? Yaitu ittifaq jami'il mujtahidin, kesepakatan seluruh ahli ijtihad. Jadi bukan jamaah bersepakat. Yang dikatakan ijma' yang memiliki kedudukan sebagai dalil, yang memiliki kehujjahan, adalah kalau yang bersepakat itu adalah ahlul ijtihad, orang yang memiliki kemampuan dengan persyaratan-persyaratannya. Dia memiliki apa? Kemampuan untuk berijtihad. Kita tahu ijtihad itu apa? Ijtihad apa? Ini sekarang kan ada pula ijtihad politik lah, ijtihad itu asal-asal saja. Pokoknya di Indonesia ni hebat, orang mengacau istilah keilmuan. Sehingga akhirnya karena terlalu hebatnya orang tidak mengerti sama sekali. Ada pula ijtihad politik. Itu kan bahasa-bahasa yang membuat orang bias. Yang dikatakan ijtihad itu apa? Ijtihad itu berasal dari ilmu keislaman. Ijtihad itu adalah bazlu aqsal juhdi, mengerahkan daya maksimal, di maksimal daya. Kalau tidak maksimal, tidak ijtihad namanya. Daya maksimal. Jadi seorang alim kalau ditanya satu persoalan, ada orang yang kadang marah dengan saya. Kenapa? Kalau dia bertanya melalui WA atau kadang terdesak, masalahnya tidak saya jawab. Maaf Bu, saya minta. Kadang yang menjawab bukan saya, minta jawab saja, menjelaskan. Tidak bisa Buya menjawab masalah ini melalui WA. Nah, kadang dia datang mendesak,
Saya sudah mewawancara, maaf Pak, saya tidak bisa menjawab sekarang. Marah dia. Ini kau Ustaz apa orang tanya tak jawabnya. Nah, kenapa? Karena konsep jamaah ini sekarang aneh berfikirnya. Yang penting dapat jawaban, dan jawaban tu ketujuh seleronya tu sanang tinya tu. Ti Ustaz santiang tu. Nah, kalau len sesuai je seleronya lai, nyo puta-puta Ustaz tadi, pokoknya nan dapat dan ingin nyo dapat dan membenarkan menjadi justifikasi dari kehendak hati. Nah, padahal seorang ulama ketika menjawab, dia harus melakukan ijtihad. Ijtihad itu adalah badlu aqsal juhdi, mengerahkan daya maksimal. Untuk apa? Untuk mendapatkan mengistimbatkan hukum syariat dari dalil-dalil. Nah, kalau masalah itu masalah aktual, masalah yang terjadi, bukan masalah keilmuan yang tertulis, tapi yang dialami, itu masalah aktual. Yang terjadi secara aktual itu membutuhkan pemahaman yang utuh tentang persoalan. Itu makanya langkah-langkah yang dibuat oleh ulama secara disiplin keilmuan. Yang pertama harus dia pandai dahulu, mampu mendeskripsikan, menggambarkan masalah itu dengan utuh. Kalau dia tidak bisa menggambarkan, dia belum bisa menjawab. Kalau dia jawab, itu jawaban atas apa? Atas dugaan, dan itu keliru. Secara keilmuan itu tidak benar. Berarti dia meletakkan hukum alal majhul namanya, atas sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali hakikatnya apa. Itu makanya kalau kita bertanya kepada ulama, ulama itu minta penjelasan kepada kita, jujur-jujur menjelaskan, jaleh-jaleh menyampaikan, supaya dia tidak salah nanti mendeskripsikan, menggambarkan masalah itu. Nah, kalau itu persengketaan rumah tangga, itu kan tidak bisa melalui WA. Bah menjalinnya. Apalagi kalau persengketaan itu sudah sekian lama, yang sudah masuk ini dan masuk sana, dan tidak sederhana untuk memahami pertikaian itu. Kalau orang sudah bercerai, kan suasana batinnya kita tahu. Adonan sakit hati, adonan kasmaran balik, kan ada belum? Kan kecil orang kalau orang dah berpisah tu kan jatuh cinta untuk berikutnya. Pak-pak hati-hati juga tu, kalau nak tahu jalan cak jando, jalan carain 3 kali. Nah, bisa memanjat dinding dia buatnya, kan? Nah, kalau orang dalam situasi seperti itu, kalau kita tidak tahu latar belakangnya, dia akan cerita saja hal-hal yang supaya ulama memberikan fatwa membolehkan dia pulang balik. Nah, kalau ibu-ibu bertanya dan sakit hati, kan ada, kalau sedang sakit hati itu dah ada 6 bayi lakinya di situ. Buruk sesadonya. Pada dulu abangku sayang tuh. Tapi kalau lah bercerai, sakit hatinya buruk saja. Nah, kalau kita mendengarkan saja begitu saja, apa akibatnya? Hukum akan diletakkan atas persepsi, bukan atas fakta. Nah, itu bukan ijtihad namanya. Ya, karena itu seorang yang menjawab pertanyaan, apalagi kasus yang aktual itu, harus berhati-hati. Kenapa? Keliru nanti dalam meletakkan hukum. Makanya kalau salah di dalam mendeskripsikan masalah, keliru dalam meletakkan hukum. Kenapa? Karena hukum itu adalah buah nanti, ada cabang dari apa? Dari deskripsi, dari pemahaman tentang masalah itu secara utuh. Dan karena itu orang yang ingin tahu tentang hukum Islam harus jujur. Jangan di peta komplain ustaz nak menjawab. Jujur, kalau tidak akan bertemu hukum syariat yang benar nanti. Karena ulama kita pengaruhi agar mengeluarkan fatwa yang memenangkan kita. Nah, sebenarnya itu juga tugas hakim. Konsep itu bisa dibawakan kepada hakim yang menyidangkan perkara. Karena itu tidak dibenarkan kalau ada kasus khusumat, kasus pertikaian, tidak boleh begitu saja disidangkan hanya dengan informasi sepihak, in absentia namanya. Tapi harus
dihadirkan dua yang berkhusumat atau wakil. Ini kembali kita kepada istilah ijma' tadi. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala anna mashar ra'si fardun. Sesungguhnya para ulama telah berijma'. Berarti ulama yang berijma' adalah ulama yang ahlu ijtihad, ahli dalam berijtihad, yang memiliki kapabilitas, kemampuan untuk berijtihad dengan ilmu alat yang dimilikinya dan kepribadian yang ada padanya. Jadi seorang ulama itu tidak hanya persyaratannya adalah ilmunya saja, tapi juga syakhsiyah. Karena itu syarat keulamaan, ada syurut ilmiah, ada syarat keilmuan, ada syurut syakhsiyah, ada syarat kepribadian. Jadi tidak cukup seorang alim, seorang ulama menguasai sekian ilmu. Dia ngerti ilmu bahasa Arab, qawaidul lughah Arabiyah, baik nahunya maupun sarafnya, bahkan sampai balaghahnya. Kemudian dia tahu dengan ulumul Quran, tafsir wa qawaiduhu dan sebagainya yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Dia tahu dengan hadis, yang terkait ilmu hadisnya, baik dirayatan wa riwayatan dan lain-lain cabang-cabangnya. Kemudian berikutnya dia tahu pula dengan ilmu tauhid. Kemudian dia tahu pula misalnya terus dengan ilmu al-istinbat atau ilmu usulul fiqh. Setelah semua itu dia ketahui, apakah orang itu sara aliman? Jadilah dia seorang alim dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belum. Kenapa? Karena baru seseorang itu terangkat di sisi Allah kalau ilmunya itu dia amalkan dan dia bersikap dengan petunjuk ilmu. Ingat, yang menjadi rujukan kita adalah Al-Quranul Karim, sumber hukum di dalam syariat. Kata Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Allah mengangkat dengan hadzal kitab qauman. Allah mengangkat dengan kitabullah ini, dengan Al-Quranul Karim, satu kaum, dan bisa pula Allah menjatuhkan dengan kitab itu sebagian yang lain. Jadi hati-hati. Allah bisa mengangkat dengan kitab Allah ini sebagian orang, terangkat dengannya. Tetapi dengan kitab itu pula lah Allah menjatuhkan sebagian orang. Artinya apa? Ketika seseorang itu menguasainya, bahkan menghafalnya, mengilmuinya, bahkan menceramahkannya, tetapi dia mengingkari apa yang ada di dalamnya. Jadi jangan heran kalau terjadi dalam suatu waktu misalnya orang yang alim secara keilmuan, fasih di dalam membaca Al-Quranul Karim, bahkan pandai menceramahkannya, terus bertemu di dalam kehidupan rupanya LGBT-nya. Ada orang bertanya, kok bisa ya padahal dia hafiz? Tidak perlu bertanya kok bisa, karena bisa jadi dengan Al-Quran itu orang tersebut diangkat, itulah orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang menjalankan tuntunannya. Tetapi ketika dia mengingkari petunjuk Al-Quran itu, maka Al-Quran lah yang mungkin jadi hujjah baginya. Itu yang dikatakan yarfa, sebagian orang diangkat dengannya, sebagian lagi ditinggikan. Nah, dibawakan kepada seorang, apakah ulama cukup hanya dengan menguasai ayat, menghafalnya? Tidak. Nah, karena itulah makanya syarat keulamaan dibagi dua secara garis besar. Ada syurut ilmiah, ada syarat keilmuan yang wajib dia kuasai, dan ada syurut syakhsiyah, syarat kepribadian. Nah, syarat kepribadian ini yang tidak terpenuhi tadi itu.
Jadi karena itu ketika dikatakan ajma'al ulama'u, para ulama berijma', apa yang dimaksud dengan alim di situ? Itu orang-orang yang memiliki kemampuan ijtihad dan berkepribadian. Seorang alim yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bersepakat ala anna mashar ra'si fardun. Ini ijma'. Bahwa menyapu kepala itu fardhu. Adalah kewajiban. Karena itu kalau kita lihat mazhab manapun dari mazhab yang 4 yang ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mulai mazhab Hanafi yang tertua dari sisi urutan imamnya dari umur, kemudian mazhab Maliki, kemudian berikutnya mazhab Syafi'i, kemudian berikutnya mazhab Hambali. Dari 4 itu tidak ada yang berbeda pendapat bahwa menyapu kepala adalah rukun atau fardu. Artinya apa? Apabila seseorang tidak melakukan hal itu di dalam wudu, maka tidak terpenuhilah rukun. Ma lam yastawfi surut walal arkan atau hadas khalal, apa saja suatu amalan yang tidak terpenuhi syarat atau rukunnya, salah satu saja dari syarat dan rukunnya, atau terjadi cacat di dalam pelaksanaannya, atau terjadi mani' yang menghambat kesahihannya, maka amalan tersebut disebut batal. Itu rukun. Itu ijma'. Ijma' ini tidak berdiri sendiri. Ijma' itu mesti ada sandarannya. Berijma' atas itu apa alasannya? Nah begitu. Ulama berijma' bahwa menyapu kepala itu rukun bersandar kepada ayat wamsahu biru'usikum. Makanya jadi jangan main-main ijma' saja. Seseorang juga kalau ingin dia mendalam, dia tahu apa mustanad, kata. Sandaran ijma'nya apa? Sandarannya adalah satu, pertama Al-Quranul Karim, wamsahu biru'usikum, dan nanti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut. Penjelasan dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk ta'kid, menguatkan, menegaskan. Ketika Nabi berwudu, seperti hadis Utsman bin Affan, beliau menyapu kepala. Begitu juga bayan dalam bentuk apa? Tafsil, merincikan dari mana, bagaimana caranya. Nanti kita jelaskan bagaimana caranya menyapu kepala. Yang jelas dahulu secara hukum awal bahwa ulama bersepakat, berijma' bahwa menyapu kepala fard. Ini ijma'. Tapi setelah berijma' dalam hukum itu, wakhtalafu, mereka berbeda pendapat. Nah, kenapa ingin saya jelaskan ini? Supaya jangan ada yang mengatakan ulama aku gilo ke batikai saja. Tidak. Nah, kita lanjutkan. Wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat. Setelah mereka berijma', bersepakat bahwa menyapu kepala itu adalah rukun min arkanil wudu, rukun. Sepakat itu. Namun mereka berbeda fil qadril mujzi. Kata garis bawahi, pada kadar itu apa? Ukuran yang memenuhi syarat. Ukuran apa? Ukuran minimal yang memenuhi syarat bahwa rukun itu telah terpenuhi. Berapa minimalnya? Jadi maksimalnya tidak dihitung nih. Yang dipersoalkan apa? Kadar minimal. Berapa penyapuan itu ukurannya? Selapak tangan kah, 2 telapak tangan kah, separuh kepala kah, seluruh kepala kah, atau 3 helai rambut tadi kah, atau bagaimana? Nah, di situ terjadi ikhtilaf. Jadi berbeda pendapat pada kadar, pada ukuran minimal terpenuhinya rukun menyapu kepala. Itu perbedaannya. Kalau menyapunya tidak ada perbedaan. Tapi kadar minimalnya terjadi perbedaan.
Berapa pendapat mereka terkait dengan kadar tadi? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah wajib menyapu seluruh kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau pendapat ini difikirkan, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu evaluasilah cara berwuduk kita selama ini. Maka dari mana lahirnya 3 pendapat itu? Nah, yang pertama tadi seluruh kepala, laki-laki dan perempuan sama. Siapa yang berpendapat seperti itu? Itu adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Berarti orang-orang bermadzhab Maliki begitu cara berwuduknya. Dia akan sapu seluruh kepalanya, dan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian zahir dari mazhab Ahmad. Jadi ada pendapat dalam mazhab Hambali yang zahirnya, lawannya tentu azhar nanti. Berarti ini adalah di antara nas yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau berpendapat apa? Menyapu seluruh kepala. Dan ini adalah pendapat jumhur para sahabat. Seperti apa? Nah, jamahir ashabi, sahabat Imam Ahmad. Sahabat Imam Ahmad, bukan sahabat Nabi yang saya maksud ya. Jumhur sahabat Imam Ahmad. Imam Ahmad seperti Abi Ubaid, seperti Ibnul Munzir, dan termasuk Ibnu Taimiyah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah kadar minimal adalah ba'dir ra'si. Ba'dir ra'si. Arti ba'dir ra'si itu apa? Sebagian dari kepala, jadi tidak total. Sebagian ini tentu nanti berlaku lagi. Sebagiannya seperti apa? Apakah sebagian ini sebesar telapak tangan, sebagian ini atau sebagian 3 helai rambut dan berbagai macam. Nah, tapi yang jelas mereka memahami bi tadi berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki memahami bi ru'usikum itu adalah tentu sebagai ziyadah, tambahan saja. Maknanya wamsahu ru'usakum, sapulah kepalamu secara keseluruhan. Nanti mereka perkuat dengan hadis-hadis. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Abi Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat adalah itu tidak keseluruhan, sebahagian saja. Nah, dari sebagian itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan rubu' ar-ra's, seperempat kepala. Ya, kalau seperempat kepala berarti adalah selebar telapak tangan orang. Ada yang mengatakan yang sebagian itu maknanya adalah nisf, separuh kepala. Dan ada yang berpendapat salas sya'rat, 3 helai rambut. Jadi 3 helai rambut ini adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa menyapu kepala itu terpenuhi minimal sebagian. Sebagian itu maksudnya 3 helai itu sudah sebagian. Sebagian itu berlaku pada kadar minimal. Berapa minimalnya? Karena yang disuruh adalah kepala. Kepala yang dimaksud tentu bukan kulit kepala. Ya kan? Kalau kulit kepala tentu dibotak nanti jadinya. Yang jelas rambut. Jadi makna ru'us di situ maknanya apa? Syu'ur, rambut, bukan kepala yang dalam. Karena itu tidak disuruh di dalam berwuduk itu untuk menyeling-nyelingi rambut supaya terasa basah wuduk itu sampai ke urat rambut, tidak. Tapi menyapu syu'ur. Jadi kata ra'sun yang berarti kepala dipakaikan pada rambut. Sama dengan ayat lain tentang apa? Tentang bercukur
ketika haji, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah engkau cukur. Kalau ru'us diartikan kepala, tentu tak berkepala orang haji jadi setuju. Nah, ini maksud di situ jangan engkau cukur rambutmu, tapi dipakai ru'us, ra'sun. Ra'sus syekh maknanya apa? Yang paling atas. Jadi itu bisa ra'sun itu dalam makna anatomi ya kepala. Keseluruhan ini kepala, ra's. Tetapi bisa dalam hal itu hanya sebagian yang dimaksud di situ adalah sya'run, rambut. Nah, itu namanya, ada orang mengatakan itu penggunaan secara majaz, mursal. Yang dimaksud adalah bahagian tapi yang disebut keseluruhan. Kita lanjutkan. Jadi ada yang berpendapat sebagian, kadar sebagian itu berbeda juga. Ada yang mengatakan seperempat, ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan 3 helai saja. Itu pendapat yang kedua yang sebagian. Pendapat yang ketiga adalah menyapu seluruh kepala juga, sama dengan yang di atas, tetapi itu hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Nah, jadi ada pendapat ketiga, ya mereka berpendapat seluruh kepala, tetapi itu hanya untuk laki-laki saja, perempuan tidak keseluruhan. Berarti perempuan cukup sebagian, laki-laki harus keseluruhan. Jadi itulah 3 pendapat para ulama tentang menyapu kepala dalam berwudu. Nah, terus mana yang dipakai? Biasanya itu nanti kaja awak tu. Kok dapet sampai ke sinan salah tu, panjang bana gitu. Tapi kalau kita ingin mengaji fikih terlebih dahulu, tentu kita harus bersabar. Nah, mari kita lihat apa dalil masing-masing, baru kita bisa nanti menentukan mana kepakaian awak. Nah, yaitu dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan seluruh kepala adalah yang pertama itu adalah wamsahu biru'usikum wal ba' lil ilsaq. Ayatnya itu juga. Ba' itu dikatakan lil ilsaq. Jadi kalau kita takdirkan dan tasuruh itu apa maknanya? Wamsahu ru'usakum. Sapulah kepalamu. Bilil ilsaq, untuk melekatkan bahwa yang disapu adalah kepala, bukan yang lain. Artinya apa? Perintah itu menunjukkan seluruh kepala harus disapu. Apa padanannya pada ayat lain? Ilsaq itu seperti pada wajah. Pada wajah apa? Famsahu biwujuhikum pada waktu tayamum. Famsahu biwujuhikum. Maknanya apa? Bolehkah pada menyapu dalam tayamum dengan debu cukup kening saja? Tidak, disapu seluruhnya. Nah, begitu juga ketika perintah menyapu kepala, seperti itu pula lah memahaminya, begitu konsepnya. Nah, inilah yang menjadi dalil bagi mereka bahwa jami'aha, seluruh kepala harus disapu. Nah, mereka memperkuat ini dengan penafsiran dari sunnah. Jadi sunnah Nabi menjelaskan ini. Nabi SAW ketika berwudu, ada tak beliau menyapu sebagian kepala saja? Menurut pendapat ini tidak. Nanti bagaimana kalau pernah Nabi pakai sorban? Nanti kita jelaskan. Pakai sorban seperti saya, kemudian beliau keluarkan ujung rambut beliau, nasiyah. Saya sudah jelaskan nasiyah itu tadi. Nasiyah itu apa? Kan biasanya rambut kita itu ada letter W gitu ya. Di sini ke belakang sedikit, ada di depan. Rambutnya yang di depan. Itu nasiyah namanya. Yang normal. Nah, beliau keluarkan dan beliau sapu hanya rambut yang di depan itu saja. Tetapi kata ulama itu tidak menunjukkan beliau menyapu sebagian. Kenapa? Karena dalam hadis itu beliau menyapu di atas sorban beliau. Ini beliau sapu langsung, sebagiannya beliau sapu di atas sorban. Nah, begitu juga perempuan nanti. Nah, dengan demikian berarti yang ditemukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mereka mengambil hadis sahih dalam Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahum ma min tur min safar. Jadi Nabi datang, ini hadis Abdullah bin Zaid, kemudian kami keluarkan air, kemudian berikutnya beliau berwudu,
Faghasala wajhahu thalathan, beliau basuh wajah beliau 3 kali, wa yadaihi marratain ila mirfaqain, ila al-mirfaqain, dan kedua tangan beliau 2 kali sampai ke mata siku beliau, wa masaha bi ra'sihi, dan beliau menyapu kepala beliau, fa aqbala bihi wa adbar. Jadi fa aqbala bihi wa adbar, beliau sekali kemudian beliau balikkan. Dengan begitu, thumma wa ghasala rijlai. Itu hadis dari Abdullah bin Zaid. Hadis yang kedua adalah hadis Al-Mughirah bin Shu'bah, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffai, menyapu kedua sepatu beliau. Nanti kita belum sampai ke kaji itu, hukum menyapu sepatu. Kemudian berikutnya, wa muqaddam ra'sihi, muqaddam itu yang dikatakan bagian depan kepala beliau, kemudian wa ala imamatihi, dan di atas sorban beliau. Kalau seandainya menyapu cukup bagian depan saja, mengapa Nabi melanjutkan dengan menyapu di atas sorban? Nah, itu alasan mereka. Nah, dengan demikian berarti alasan mereka mengatakan mesti menyapu seluruh kepala berdasarkan kepada pemahaman ayat tadi, wamsahu bi ru'usikum bilil ilsa', untuk menunjukkan bahawa yang disapu itu adalah kepala, rambut secara keseluruhan, jami'aha. Yang kedua, ada sunnah yang menguatkan pemahaman itu, penafsiran tersebut, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah dan dari Abdullah bin Zaid. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua berhujjah kepada apa? Ba itu bukan menunjukkan ilsaq atau mencakup, bukan. Ba itu menunjukkan sebahagian. Famsahu bi ru'usikum balit tab'i. Artinya apa? Sapulah sebahagian dari kepala kalian. Kemudian mereka berhujjah dengan hadis Nabi SAW menyapu bagian depan saja. Kalau seandainya seluruhnya mesti disapu, tentu Nabi tanggalkan saja sorbannya. Jadi hadis yang sama, tapi memahaminya berbeda. Kata orang memahami keseluruhan, kalau seandainya Nabi mencukupkan yang depan saja, kenapa beliau bawa pula atas sorban beliau? Berarti menyapu sorban di atas, sama saja beliau ingin meratakan seluruh kepala beliau. Kemudian berikutnya adalah pendapat yang ketiga. Apa yang menjadi dalil? Itu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa antakunal mar'ah fi mashir ra'si ashal, seluruh kepala, tetapi untuk wanita lebih dipermudah, dia cukup hanya untuk depannya saja. Nah, ini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah maaf, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menukilkan amalan atau perbuatan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hanya menyapu sebagian kepalanya saja. Nah, dari dalil-dalil tersebut, kalau ditanyakan ke saya, mana yang lebih kuat? Kita melihat bahawa petunjuk untuk menyapu seluruh kepala lebih kuat berdasarkan dalil-dalil tadi. Nah, menyapu seluruh kepala lebih kuat. Karena itu kita cenderung mengatakan afdalnya, sunnahnya menyapu sebagian kepala itu afdal, sunnah, benar. Tapi kalau kita katakan apakah harus keseluruhan menjadi syarat dari wajib harus terpenuhi, dalil tidak sampai ke tingkat itu. Nah, tidak sampai ke tingkat itu. Kenapa? Karena seluruhnya adalah hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis perbuatan Nabi.
tidak dalam bentuk qauli. Nah, ketika hadis fi'li difahami seperti itu, kemudian nas yang ditafsirkan di dalam Al-Quran ada dua kemungkinan, maka karena itu kita berpendapat bahwa menyapu seluruh kepala afdal dan sebaiknya itu yang kita lakukan. Tetapi menyapu sebagian kepala itu hanya kadar minimal dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, apakah orang yang menyapu sebagian kepala kemudian dianggap batal wuduknya? Tidak. Namun mengutamakan menyapu seluruh kepala itulah yang afdal untuk dilakukan. Nah, bagaimana kaifiatnya? Kaifiat menyapu kepala itu sebagaimana yang dinukilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Zaid. Bagaimana caranya? Beliau menyapu dengan apa? Dengan fa'aqbala bihima, jadi dari belakang, kemudian baru ke depan. Ya, dari belakang ke depan dan dari depan ke belakang. Ini kan kalau kita sering terbalik nih. Nah, ke belakang dulu, baru ke depan. Kalau kita merujuk kepada hadis Abdullah bin Zaid, fa aqbala bihima wa adbar. Aqbala maknanya apa? Menghadap ke arah depan dahulu, kemudian baru ke belakang, adbar. Nah, itu kalau difahami begitu. Tetapi kalau kita lanjutkan hadis dengan utuh, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila Qufa. Jadi kalau ada bertemu orang itu beruduk ke mana? Kusut rambut dibuatnya. Katanya akbala. Akbala ini begini dulu baru ke belakang. Itu separuh hadis terbaca oleh dia. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid dijelaskan, ada penjelasan lagi, bada'a bi muqaddami ra'si. Nah, jadi yang tepat yang sudah dilakukan selama ini dimulai dari depan kepala. Kemudian dia membawanya sampai ke tengkuknya ke belakang. Kemudian thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dia kembalikan telapak tangannya ke tempat semula, ke awal dia. Nah, jadi kalau orang berhujjah dengan hadis Abdullah bin Zaid muttafaq alaih, karena ada saya mendengar, oh enggak begitu. Kenapa? Tapi ke belakang dulu, dari belakang dulu ke depan, tu akbal kata dia, menghadapkan begini, adbar ke belakang. Nah, itu lebih pas supaya rambut agak rapi, tidak perlu sisir lagi. Alasannya tambah begitu. Nah, saya katakan itu separuh hadis kalau difahami begitu. Padahal di situ ada penjelasannya dalam riwayat muttafaq alaih itu, bahwa bada'a bi muqaddami ra'si. Dimulai dari depan kepala, kemudian terus ke belakang, qafah. Ini qafah ini namanya tengkuk. Di belakang, bahasa awaknya kudu. Kemudian, tapi tidak disuruh untuk menyapu. Nanti kan ada orang yang di dalam hadis itu tidak disunnahkan untuk menyapu leher. Nah, kemudian setelah dari belakang dikembalikan telapak tangan ini pada posisi semula di mana dia mulai. Nah, berapa kali dilakukan itu? Dalam riwayat yang ditemukan Nabi tidak mengulang menyapu kepala, tapi cukup menyapu kepala itu sekali. Di dalam lafaz Imam Al-Bukhari dijelaskan sekali marratan wahidah. Marratan wahidah.
Jadi satu kali. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jarud, ya. Apa kata petunjuk dari Imam Ali bin Abi Thalib? Thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau fil ina, ke dalam bejana, hatta ghamaraha al-ma, sampai terendam oleh air keseluruhan. Thumma rafa'a bima hamalat minal ma, kemudian diangkat, tidak begini, diangkat dengan air yang basah itu terbawa. Thumma masaha biyadihil yusra, kemudian beliau ratakan basah tadi ke tangan kiri beliau, kan sudah lembab keduanya. Thumma masaha ra'sahu biyadai, kemudian beliau sapu kepala beliau dengan kedua telapak tangan tadi. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa? Beliau masukkan tangan kanan ke air sebagai cidukannya, kemudian berapa terbawa saja, tidak mesti harus ditampung. Kemudian setelah air itu juga membasahi telapak kiri, nah itulah yang beliau pakai untuk menyapu. Nah, itu dilakukan berapa? Marratan wahidah. Berarti sunnah menyapu kepala satu kali. Sedangkan yang lain sudah kita jelaskan, Rasulullah apabila membasuh anggota wuduk beliau basuh tiga kali afdalnya. Sedangkan untuk kepala menyapu sekali cukup dan afdal. Nah, jadi kerjaan kita yang selama ini menggini-ginikan air ke kepala, kemudian keluar basah semuanya, jilbab dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu terlalu berlebihan. Nah, jadi diperbaiki saja, tapi bukan tidak sah wuduk seperti yang selama ini, ya, tapi kita perbaiki. Nah, kemudian bagaimana dengan telinga? Terakhir sebelum kita tutup, wa ya'khudhu limassi ra'sihi ma'an jadidan insya'a. Kalau ada orang, boleh enggak misalnya orang tidak mengambil air lagi setelah dia membasuh tangannya, kemudian dari sisa air yang lekat, boleh tidak dia sapu saja? Boleh. Tetapi mengambil dengan air baru kembali seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, nah itu lebih baik. Karena di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala beliau bima'i ghairi fadli yadih, dengan air yang bukan sisa dari membasuh tangan. Artinya apa? Kalau toh menyapu kepala itu tidak ambil air lagi, tidak mengambil air lagi, karena masih ada air yang basah pada telapak tangannya setelah membasuh kedua tangan. Kan sebelum kepala kan kedua tangan, wajah, kemudian kedua tangan, baru kepala. Nah, kalau ada air yang tersisa, boleh tidak disapu dengan sisa pembasuh tangan? Boleh. Tetapi mengambilnya air yang baru khusus untuk penyapu penyapu kepala, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sunnah. Nah, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, begitu juga hadis Ar-Rabi' binti Muawwidh. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si min fadli ma kana fi yadihi. Jadi dari dua hadis tadi kita gabungkan, hadis Rabi' mengatakan dari sisa membasuh tangan, hadis Abdullah bin Zaid mengambil air lagi. Nah, tentu dalam hal ini mana yang afdal, yang baik? Ambil lagi yang baru akan lebih baik karena lebih meyakinkan. Tetapi kalau seandainya orang mencukupkan
mencukupkan. Dengan sisa membasuh tangannya, dia terus menyapu kepalanya, sah hukumnya, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan untuk telinganya, berdasarkan kepada hadis Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, al-udhunan minar ra'si, al-udhunan minar ra'si. Dua telinga itu termasuk bahagian dari kepala. Jadi karena itu ketika menyapu kepala, maka sekaligus menyapu telinga. Dan tidak ada tuntutan untuk menyapu kedua telinga dengan air tersendiri. Ya, bagaimana caranya itu? Caranya adalah ayyudkhila sabahatain. Dia masukkan kedua telunjuk dia. Ini yang dikatakan sabahah, untuk bertasbih. Nah, kemana? Dia masukkan fi udhunai, kedua telinganya. Kemudian wayamsahu, dan dia sapu kedua telinganya, ya, dengan sababah, nih, dua ibu jarinya, zahiran wa batinan. Jadi yang telunjuk menyapu bagian dalam, sedangkan yang ibu jari menyapu bagian luar telinga. Nah, itulah cara. Karena itu di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi fa adkhala. Nah, jadi menyapu kedua telinga adalah bahagian dari menyapu kepala. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala beliau. Fa adkhala isba'i as-sabbahatain. Beliau masukkan kedua telangan telunjuk beliau ke telinga beliau, fi udhunai, wa masaha bi ibhamihi ala zahiri udhunai. Nah, beliau sapu daun telinga beliau yang bagian luar dengan kedua ibu jari beliau, dan beliau sapu bahagian telinga beliau yang bagian dalam dengan kedua telunjuk beliau. Jadi dengan demikian berarti menyapu kedua telinga sekaligus menyapu kepala. Jadi nah, itu. Nah, ada sebagian nyapu sekali, ambil air 2 kali, ya kan? 3 kali ambil lecek lah 3 kali. Nah, orang kelebihan air ya. Ya tentu kita di sini tidak berbicara tentang kan laisah jonyo. Nah, ya betul. Tetapi tentu selama itu tersapu syaratnya, tapi mempergunakan atau melakukan wuduk itu sesuai dengan kaifiat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik, itulah yang afdal. Itulah makanya para sahabat sangat harap dan ingin sekali mewariskan. Makanya Utsman bin Affan sengaja kan di depan masjid, di depan sahabat, sengaja ingin menunjukkan kepada yang lain, begini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Apa yang kita tangkap dari penjelasan itu? Bahwa para sahabat sangat ingin mewariskan. Jangan hanya sekedar wak taulah membasuh. Kalau dibasuh aku heboh bana lo lain. Tidak begitu. Halai menyapu, payah bana lo, ikut diatur orang macam. Nanti masuk lo ham berkogen. Selama lah disapu mengalo heboh. Tidak sampai, tidak begitu memahaminya. Ketika para sahabat mereka berebut atau ingin sekali memperlihatkan kaifiat beribadah, walaupun setelah dikaji mungkin kategori petunjuk itu tidak sampai ke peringkat harus wajib seperti itu, tapi ada yang tidak berbeda ulama dalam itu. Apa? Memang selama terpenuhi itu membasuh, selama terpenuhi itu menyapu, maka dengan demikian sudah dikatakan sah.
Tetapi kaifiat-kaifiat yang secara rinci disebutkan tadi, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasul, itulah yang afdal dan itulah ibadah yang paripurna. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk apa? Setelah kita tahu begitu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh para sahabat beliau, mari kita berusaha untuk mengikuti kaifiat tersebut, dan itulah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan itu semakin sempurna ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kita bertemu lagi biiznillah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.